teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya baru saja menyelesaikan 2 tugas nih hari ini ya, walaupun hari Minggu. Dan tadi pertama saya datang ke Dr. Richard Lee ya, di YouTube channelnya. Mudah-mudahan akan segera tayang. Dan saya berharap ya, bersama dengan Dr. Richard Lee tadi, kita bisa edukasi ya tentang apa sih masalah kesehatan jiwa, termasuk masalah kesehatan jiwa yang sebenarnya banyak dianggap oleh orang-orang itu bukan masalah kesehatan jiwa gitu. Tapi sebenarnya dia masalah kesehatan jiwa gitu. Karena memang kompleksitasnya itu sangat luas, masalah kesehatan jiwa itu. Tidak semua orang juga mempunyai pikiran yang sama. Karena kalau masalah kejiwaan tuh seolah-olah katanya bukan masalah yang benar-benar real atau nggak perlu ke dokter jiwa gitu. Tapi kalau kalian atau teman-teman perhatikan, masalah gangguan jiwa itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah medis sebenarnya. Jadi masalah kejiwaan adalah masalah medis. Cuman karena tampilannya, gangguan jiwa itu adalah tampilan dalam masalah perilaku, pikiran, perasaan ya yang sehari-hari ini kita pakai gitu ya di dalam kita mengungkapkan diri kita itu akhirnya membuat orang merasa bukan ini bukan masalah medis. Masalah medis tuh infeksi dok, tumor itu masalah medis ya. Nah, berkaitan dengan itu lanjutnya tadi jam 1 saya baru aja selesai memberikan sedikit ya kita bilang tuh gambaran ya tentang bagaimana sih gangguan lambung itu saling berkaitan. Ada kelas khusus yang mudah-mudahan nanti juga teman-teman boleh ikuti ya berkaitan dengan apa sebenarnya problem-problem yang berkaitan dengan masalah kejiwaan yang dikaitkan dengan masalah-masalah lambung. Sebagian sudah pernah saya ungkapkan di dalam channel YouTube ini, tapi mudah-mudahan tadi juga bisa membantu teman-teman lebih memahami saya mesti kemana nih kalau mengalami masalah-masalah lambung tadi. Teman-teman yang berbahagia, saya ingin sedikit memberikan pendapat saya ya. Berkaitan banyaknya orang masih bingung. Saya mesti ke psikolog apa ke psikiater sih gitu ya. Dan tadi juga saya ada mendapatkan informasi ya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia di postingannya perbedaan antara psikolog dan psikiater. Kelihatannya memang ini lagi cukup tren ya, banyak orang masih bingung kapan saya mesti ke psikiater, kapan ke psikolog, atau bahkan juga bingung sebenarnya ini sebenarnya psikolog apa bukan gitu ya. Kalau saya kan dokter Andri ini apa dokter spesialis kedokteran jiwa ya, dokter jiwa lah, psikiater. Kalau teman saya ada kemarin ya Alexandra Gabriela itu yang saya pernah posting di sini bareng kita ya ngomongin soal hipnoterapi, adalah seorang psikolog. Bedanya apa? Bedanya saya dokter dulu. Waktu itu saya masuk FKUI tahun 1997, lulus tahun 2003, kemudian akhirnya melanjutkan spesialisasi 2004 sampai lulus 2008. Ya, saya sendiri memang merupakan dokter jiwa yang mengambil kekhususan ya mempelajari kasus-kasus berkaitan dengan psikosomatik. Dari sejak 2006 saya sudah tertarik di bidang itu dan syukur pada tahun 2013 mendapatkan pengakuan The Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine di Amerika. Sampai saat ini masih satu-satunya, sayang sekali memang belum banyak yang terlalu berminat fokuskan pada kondisi ini, tapi mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi psikiater-psikiater lain yang juga berminat di bidang psikosomatik. Namun demikian teman-teman, dibandingkan dengan masalah-masalah kesehatan jiwa yang lain, kita harus melihat bahwa perspektif bahwa ini ditangani oleh psikiater apa psikolog dok. Nah psikolog ini adalah banyak yang terkait dengan perbedaannya dengan psikiater tuh apa sih dok. Nah mereka ini adalah seorang psikolog, biasanya psikolog klinis nih. Psikolog klinis itu adalah sarjana S1 psikologi yang mengambil master ya degree di bidang psikologi klinis. Karena ada beberapa, ada psikolog anak, ada psikolog industri, ya, ada psikolog sosial, ya. Itu banyak, tapi ada salah satunya psikolog klinis yang pendekatannya tuh dianggap mirip dengan psikiatri. Apa tuh yang dianggap mirip? Misalnya begini nih. Kalau pendekatan psikiatri, biologi, psikologi, sosial. Ya, biologi, psikologi, sosial. Jadi ingat biologi nih. Ya, obat yang biasanya kita bantu kepada pasien itu berkaitan dengan sisi biologi sendiri.
Karena masalah gangguan kejiwaan itu banyak berkaitan dengan fungsi saraf pusat otak yang tidak sesuai. Pendekatan psikologi dan sosial adalah pendekatan yang mirip dengan teman-teman psikolog, dengan psikoterapi, dengan terapi konseling, dengan terapi psikoterapi sportif, atau dengan interpersonal, psikodinamik, itu mirip. Yang membedakannya lagi adalah kalau psikiater itu tidak melakukan pemeriksaan tes, misalnya tes bakat, tes yang untuk IQ gitu, dia nggak melakukan. Itu yang melakukannya adalah psikolog. Jadi itu sedikit banyak perbedaan yang mungkin teman-teman perlu pahami. Nah, seringkali ya kita kan di dalam kehidupan masyarakat ini ada masalah gangguan kejiwaan yang memang bisa terjadi. Rame misalnya ada ayah memperkosa anak, ada ibu yang membunuh anaknya sendiri, ada orang yang mengaku-ngaku punya kekuatan super atau mengaku punya kekuatan yang luar biasa bisa menyembuhkan atau apa gitu ya. Dan kadang-kadang teman-teman wartawan, teman-teman di media sosial, netizen suka bertanya, suka nge-tag saya tuh di mana-mana, di media sosial saya, di Instagram, atau di YouTube komen, atau di Twitter ya paling sering. Mereka tanya gitu, dok sebenarnya kalau keadaan seperti ini tuh apa sih dok? Bagaimana pendapat dokter? Nah biasanya kami di dokter jiwa itu bisa mengedukasi itu sesuai dengan pertanyaan konteksnya itu untuk menjelaskan saja. Misalnya, ada orang yang mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Kira-kira nih dok, kenapa? Nah, biasanya kita akan memberikan disclaimer dulu di awal. Yaitu, kita tuh bukan dokter yang memeriksa orang tersebut. Dan saya juga nggak pernah memeriksa, jadi saya nggak tahu nih sebenarnya apa. Pun kalau memeriksa juga nggak boleh dikeluarkan, kan? Itu karena itu kondisi medis fisik orang yang ada rahasianya. Namun, sekiranya untuk edukasi pada masyarakat agar lebih memahami dan juga bisa membantu mereka memahami bahwa masalah kesehatan jiwa itu bisa terkait dengan dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Jadi bukan hanya faktor psikologis saja loh, tapi faktor fisik dan psikologis. Kalau faktor psikologis yang paling dominan memang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan faktor fisik terkait dengan keluhan-keluhan fisik. Jadi ada juga tuh keluhan fisik terkait dengan masalah psikiatri. Jadi bukan cuma masalah psikologi saja. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang edukasi kepada masyarakat, seringkali kesulitannya adalah kita itu dokter jiwa itu terhalang ya oleh etika kedokteran. Sehingga kita tidak bisa terlalu menjelaskan secara luar biasa detail gitu ya. Dan masyarakat juga mungkin nggak tahu gitu ya. Kalau ditanyakan jelas detail juga bingung sendiri, nanti akhirnya menyebabkan polemik ya. Sehingga kita biasanya mencoba mengatasinya dengan cara memberikan edukasi tentang ciri-ciri khas dari gejala-gejala tersebut dan apa yang mesti dilakukan. Kalau misalnya memang kondisi ini terjadi pada orang-orang terdekat kita, lingkungan terdekat kita, maka sebaiknya lakukanlah perbaikan supaya lebih baik lagi. Ya, supaya teman-teman itu merasakan nyaman, merasakan tenang dan damai, tentram gitu ya, supaya bisa membantu lebih baik lagi. Ya. Dan itulah pentingnya. Nah, ketika ada teman yang mengalami masalah kejiwaan, terus jadi saya harus ke psikolog atau ke psikiater? Kalau saya sih sementara, sepanjang teman-teman itu bisa mencapainya, misalnya ke psikolog dulu, boleh, nggak apa-apa. Ke psikiater dulu, boleh. Kedua, mental health profesional ini yang diakui ya, mental health profesional ini diakui. Jadi kalau ada masalah kejiwaan, datanglah ke dokter atau ke psikolog. Nanti kalau misalnya masalah kejiwaan ini mempunyai latar belakang tertentu kaitan dengan biologi, misalnya schizophrenia ya atau bipolar yang membutuhkan pengobatan, depresi membutuhkan pengobatan. Kalau misalnya dia datang ke psikolog sekalipun, biasanya dia akan konsulkan ke psikiater atau ke dokter jiwa. Kalau misalnya problemnya ini berkaitan dengan masalah fisik yang tadi dibilang, yang psikosomatik, maka pasti juga akan dikonsulkan ke psikiater atau ke dokter. Karena ini penting nih untuk diperhatikan juga. Kalau enggak nanti akhirnya teman-teman ini atau pasien-pasien ini enggak mendapatkan pertolongan yang benar. Makanya sebenarnya mungkin yang paling penting tuh kita gini ya. Nah, saya suka bilang sebenarnya problem yang paling dominan terjadi pada masalah kejiwaan itu adalah stigma. Jadi teman-teman tuh takut gitu ya datang ke dokter jiwa tuh karena stigmanya tuh nanti saya dianggap gila gitu. Saya dianggap problematik gitu ya.
saya dianggap lemah iman gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya juga. Ya, teman-teman ketika mengalami gangguan jiwa, kan gangguan jiwa itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk saya gitu. Kalau saya nggak jaga diri baik-baik, maka teman-teman akan melihat bahwa perspektif gangguan kecemasan yang sering kita ngomongin, perspektif gangguan psikosomatik yang kita sering ngomongin, itu biasa terjadi pada orang yang tadinya tuh merasa dirinya nggak bakalan kena masalah kejiwaan kan. Tapi ketika dia mengalami masalah kejiwaan, dia baru sadar, wah ternyata masalah kejiwaan ini memang benar-benar luar biasa, bisa membuat problem yang tidak nyaman. Maka daripada itu, apa yang sering saya bilang di YouTube, ya, edukasi saya itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan penjelasan. Cuman kadang-kadang ya sayangnya nih, saya suka protes ya sama teman-teman netizen juga sama wartawan, sering kali saya bilang gini, ya kalian tuh kalau mau ketemu saya yang ngobrolin soal masalah kejiwaan, hanya kalau ada peristiwa gede aja, ada peristiwa viral yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, yang kira-kira dianggap masalah kejiwaan, yang heboh gitu ya, baru deh kita diomongin, ya, atau kita diajak bicara. Tapi kalau enggak, peran kita mau nggak mau sendiri. Nah, tapi sayangnya nggak selalu kan orang punya kesempatan untuk bercerita seperti ini, memberikan atau membagi apa yang kita harapkan pada kondisi seperti ini. Mudah-mudahan sih ya teman-teman kedepannya nanti akan makin banyak memahami ya. Jadi nggak perlu khawatir berobat ke dokter jiwa kalau memang perlu. Nggak perlu malu misalnya mengatakan kepada teman, saudara, siapapun yang kira-kira kita anggap dekat dengan kita, kalau mereka mengalami masalah, ajak mereka datang ke dokter jiwa ya, atau ke psikolog kalau memang aksesnya lebih gampang ke psikolog dulu. Ya, dan pengobatan dengan obat kalau memang memerlukan pasti akan diberikan karena bagaimanapun ini sesuatu yang cukup bisa membantu. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa merasakan kebahagiaan. Jangan lupa mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar dan sadar. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.